Pemimpin tingkat atas bernama Liu Ping memeriksa segala hal di gereja kami. Dia dengan cepat mengenali salah satu pemimpin kami adalah antikristus. Dia menyingkapkan dan menganalisis perilaku jahatnya satu persatu. Aku sangat mengaguminya. Karena aku sudah lama mengenal antikristus itu dan tidak mengenali dirinya. Liu Ping mengenal siapa dia sebenarnya kurang dari seminggu dan memberhentikan dan mengeluarkannya dari gereja. Kupikir dia punya kenyataan kebenaran. Kalau tidak, dia tak bisa menanggung tugas seperti itu. Pemikiran itu membuatku makin mengaguminya. Dalam sebuah pertemuan, Liu Ping menjelaskan cara dia melihat antikristus melakukan kejahatan dan mengganggu. Bagaimana dia mengetahui motifnya di balik masalah ini. Dan dengan sangat tegas menyingkapkan kejahatannya. Liu Ping juga berbicara tentang baiknya pekerjaan gereja. Dia juga mengelola banyak pekerjaan gereja. Dan pemimpin sangat menghargainya. Aku makin memujanya setelah mendengar persekutuan ini. Dan merasa terhormat bisa berkumpul bersama dengannya. Aku sungguh tenggelam dalam perbuatannya yang mulia. Dan terus mendengarkan, takut melewatkan satu detail pun. Lalu Liu Ping datang ke gereja yang kupimpin untuk memeriksa pekerjaan kami. Aku dan rekan sekerja memberitahu cara kami memberhentikan Saudari Wang. Begitu aku selesai, dia menggunakan firman Tuhan untuk menanganiku karena bertindak semaunya dalam tugasku. Mengapa kau melakukan itu? Mengapa kau tidak melapor kepadaku? Tidakkah kau tahu itu bertindak semaunya dan menghukum? Dan itu perilaku antikristus. Itu keras sekali. Iya. Aku benar-benar takut dan merasa seperti dihukum. Tetapi hatiku menolaknya. Menurutku, saat para pemimpin palsu muncul di gereja, umat pilihan Tuhan harus menyingkirkannya. Atau pemimpin harus melakukannya secara langsung. Itulah prinsipnya. Iya. Saudari Wang selalu bertindak sewenang-wenang mendukung pelaku kejahatan. Membuat pekerjaan gereja kacau. Kami bersekutu dan mengkritiknya, tapi dia tak mau menerimanya. Dia adalah pemimpin palsu. Kami memberhentikannya sesuai prinsip. Itu bukan bertindak semaunya dan menghukum. Bukankah Liu Ping dengan seenaknya mengkritik kami, melabeli kami? Namun kupikir karena dia mampu mengelola begitu banyak pekerjaan gereja, dia pasti melihat segala hal lebih teliti. Mungkin dia sedang menganalisis esensi masalahnya. Aku tidak bisa menerimanya karena tingkat pertumbuhanku rendah. Jadi sebaiknya kritiknya aku terima. Aku tidak mengatakan apapun pada waktu itu, tetapi aku merasa sangat sedih. Karena motivasiku bukan untuk menghukum dan sewenang-wenang. Namun tindakanku berakhir seperti itu. Dan aku sungguh takut dan rasanya bencana akan terjadi. Lalu Liu Ping bertanya lebih lanjut tentang pekerjaan gereja. Ada pemimpin yang perilakunya tidak jelas dan aku tak tahu harus apa. Jadi saat memberitahu Liu Ping, dia menyarankan untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Sudah kubaca dan ingin mengonfirmasi pendapatku tentang pemimpin itu. Begitu aku berkata, dia marah, melemparkan ponselnya ke tempat tidur dan berkata kepadaku begitu kasar. Kau memahami perilaku dia dan tahu tentang prinsipnya. Mengapa kau berkata tak punya kearifan dan tak tahu harus apa? Dia pemimpin palsu. Kau melindungi pemimpin palsu jika tak kau berhentikan. Menghalangi pekerjaan membersihkan gereja dan menjadi batu sandungan. Aku tak tahu harus apa menghadapi kritik seperti itu. Aku merasa tidak nyaman. Hanya dalam 2 hari, dia menuduhku punya perilaku antikristus. Seperti menghukum orang, bertindak semaunya, melindungi pemimpin palsu, dan menghalangi pekerjaan membersihkan gereja. Semua hal itu menyinggung watak Tuhan, dan bisa membuatku dikeluarkan dari gereja. Pemikiran bahwa tahun-tahun imanku
mungkin berakhir begitu saja, sangat menyiksa dan menyakitkan bagiku. Aku hanya menangis. Melihatku menangis, Liu Ping bertanya apa yang kupikirkan. Aku merasa diperlakukan tidak adil. Aku hanya tidak jelas tentang perilaku pemimpin itu, tetapi tidak bermaksud melindunginya. Jika aku tidak menanganinya cukup baik, dia bisa bersekutu untuk membantuku, bukan hanya dengan seenaknya mengkritik dan menghukumku. Aku tidak mau menerimanya. Oh ya, apakah kau mengatakan semua itu padanya? Tidak, aku tidak berani. Aku takut dia akan berkata aku tidak mau menerima kebenaran dan aku sedang mencari-cari kesalahan. Maka hanya masalah waktu, aku pasti diberhentikan. Aku berpikir, aku memang tidak langsung memberhentikan pemimpin palsu itu. Jadi dia mungkin mengkritik natur tindakanku. Dia memahami kebenaran dan punya kearifan. Jadi dia pasti benar tentang masalahku. Aku hanya tidak menyadarinya. Dan seharusnya menerima kritikannya. Aku pura-pura berkata, "Kau benar tentang masalahku. Aku bisa menerimanya dan akan merenungkan diriku." Namun sebenarnya aku sangat kesal dan merasa telah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Aku ingin tahu apakah dia telah menolakku. Itulah pertama kalinya aku ditegur begitu keras. Dan tak tahu cara menanggungnya. Kurasa menjadi pemimpin itu hal yang berbahaya, bagaikan berjalan di ujung pisau. Aku tidak tahu perbuatan yang menyinggung Tuhan dan kesudahanku mungkin tidak terjamin. Kupikir lebih baik mengundurkan diri saja dan menghindari situasi semacam itu. Maka setidaknya aku mungkin punya kesempatan tetap berada di gereja. Kau berprasangka terhadap Tuhan. Iya. Aku mengendarai sepeda saat mengambil barang untuk Liu Ping. Kemudian aku terjatuh hingga terguling beberapa meter. Tangan dan kakiku patah. Aku tergeletak di tanah dengan sangat kesakitan. Entah bagaimana aku bisa berdiri. Dan tak mau kembali ke tempat pertemuan. Takut Liu Ping akan melihat lukaku. Dan berkata, Tuhan mendisiplinkanku karena aku telah menyinggung wataknya. Aku mondar-mandir di jalan lama sekali. Lalu akhirnya memberanikan diri untuk kembali. Saat tiba, aku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan lukaku. Takut Liu Ping akan melihatnya. Saat membersihkan lukaku, aku menyadari itu bukan kecelakaan, tetapi kehendak Tuhan ada di dalamnya. Aku berdoa, "Ya Tuhan, aku merasa sangat buruk sekarang. Aku tidak tahu bagaimana melewati ini. Kumohon bimbing aku untuk memahami kehendak-Mu." Setelah berdoa, kupikir, Liu Ping hanya seenaknya mengkritikku tanpa memahami latar belakangnya. Pantaskah perbuatannya itu? Lalu, ku teringat satu bagian firman Tuhan. Jika engkau harus memimpin umat pilihan Tuhan memasuki kenyataan kebenaran sebagai pemimpin dan bersaksi tentang Tuhan, yang utama adalah membimbing mereka membaca dan mempersekutukan firman Tuhan, agar mereka bisa lebih paham tujuan Tuhan dalam menyelamatkan manusia dan dalam pekerjaannya, mengetahui kehendak dan tuntutan Tuhan, agar bekerja dengan baik dan memuaskan Tuhan. Ketika engkau berkumpul untuk bersekutu dan berkhotbah, engkau harus menyampaikan pengalaman dan kesaksianmu secara nyata dan jangan puas dengan mengulangi perkataan doktrin. Ketika engkau makan dan minum firman Tuhan, engkau harus berfokus untuk memahami kebenaran. Dan begitu engkau memahami kebenaran, engkau harus berusaha menerapkannya. Dan jika engkau menerapkannya, barulah engkau akan sungguh memahami kebenaran. Saat mempersekutukan firman Tuhan, sampaikanlah sebanyak yang kau pahami. Jangan sombong, nyatakan yang tak bertanggung jawab, mengulang doktrin, dan melebih-lebihkan. Jika engkau melebih-lebihkan, orang akan membencimu, dan engkau akan merasa dicela, dan jiwamu akan menderita. Apa hasil yang seharusnya kau capai dalam mempersekutukan kebenaran selama pertemuan? Dapatkah membuat orang memahami kebenaran dan memasuki kenyataannya?
Jika engkau hanya mengulang perkataan doktrin dan menceramahi orang dan menangani mereka, jika kebenaran yang kau persekutukan tidak nyata tapi hanya doktrin, memarahi sebanyak apapun tidak ada gunanya. Apakah jika orang lain taat dan takut kepadamu, tidak berani menentangmu, berarti mereka memahami kebenaran dan tunduk? Ini adalah kekeliruan besar. Jalan masuk ke dalam kehidupan tidak sesederhana itu. Sebagian orang mencoba menciptakan kesan kuat saat menjadi pemimpin. Mereka berusaha memaksakan otoritasnya terhadap umat pilihan Tuhan agar orang tunduk kepadanya. Berpikir ini akan membuat pekerjaannya lebih mudah. Jika engkau tidak punya kenyataan kebenaran, maka dirimu yang sebenarnya akan tersingkap. Tingkat pertumbuhanmu yang sesungguhnya akan tersingkap, dan engkau akan disingkirkan. Dalam pekerjaan administratif, sedikit penanganan, pemangkasan, dan pendisiplinan dapat diterima. Namun jika engkau tak mampu membekalkan kebenaran, jika engkau hanya menguliahi dan marah, ini memperlihatkan kerusakanmu. Dan engkau telah memperlihatkan wajah burukmu. Seiring waktu, umat pilihan Tuhan takkan menerima perbekalan kehidupan darimu, takkan mendapat sesuatu yang nyata, dan akan merasa muak kepadamu, lalu menjauhimu. Amin. Amin. Firman ini menunjukkanku, pemimpin harus mempersekutukan kebenaran dan membekali kehidupan. Teguran buta tidak membantu orang memperoleh kebenaran. Iya. Saat Liu Ping melihat beberapa masalah dalam pekerjaanku, tanpa memahami konteksnya, dia sewenang-wenang memangkas, menangani, dan melabeliku. Bukannya menyelesaikan masalah. Setelah itu, aku tetap tidak tahu letak kesalahanku atau apa yang harus dilakukan, tetapi hanya merasa takut, tertekan, dan waspada. Saat itu aku sadar kritikannya berasal dari pemikiran manusia. Dan dari hal yang dia katakan, dia terlalu membesar-besarkan masalah. Aku harus punya kearifan dan tidak tunduk begitu saja. Iya. Pemikiran ini membuatku merasa sedikit lebih baik. Pada waktu itu, aku hanya tahu dia tak boleh menangani orang dengan cara itu. Tapi aku tidak berusaha melihat motifnya atau natur perilakunya. Lalu, gereja bersiap mengadakan pemilihan dan Chen Qiao adalah salah satu calonnya. Dia sangat peduli dengan reputasi dan status, selalu mengejar hal itu dan sangat iri. Saat dia tak menang, dia melampiaskan kemarahan lewat tugasnya. Beberapa orang merasa terkekang. Dia juga orang yang sangat egoistis. Hanya memikirkan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan gereja. Dia takut menyinggung orang, jadi dia tidak cepat menanganinya saat pemimpin palsu muncul di gereja. Yang merugikan pekerjaan gereja. Dengan begitu dia tak layak jadi pemimpin. Iya. Iya. Rekan sekerja merasa dia tidak mengejar kebenaran atau punya kemanusiaan yang baik, jadi bukan calon yang baik. Aku tidak yakin tentang dia. Jadi kubicarakan dengan Liu Ping. Apa yang dia katakan? Dia tak mengatakan apapun. Pada hari pemilihan, dia mendorong Chen Qiao untuk memilih dirinya sendiri. Jadi, dengan dorongannya, Chen Qiao berhasil mencapai putaran final pemilihan. Bukankah itu manipulatif? Iya. Iya. Aku cukup tercengang melihatnya. Dikatakan dalam pengaturan kerja, siapapun yang ditetapkan dalam peran kepemimpinan, selama ada keberatan, pengamatan saksama perlu dilakukan. Jangan sembarang mempromosikan siapapun. Dan sementara kita menunggu, peristiwa dapat berubah setiap saat. Dan calon yang lebih sesuai mungkin saja muncul. Dalam pemilihan gereja, tak seorang pun diizinkan menunjuk seorang calon atau dengan sengaja menghasut untuk memberikan suara atas orang-orang tertentu. Ini melanggar HAM dan bertentangan dengan kebenaran. Iya. Benar. Aku telah membicarakan masalah Chen Qiao dengan Liu Ping. Dan dia bukan hanya tidak menyelidikinya, tetapi juga mendukungnya membujuk orang lain memilihnya. Liu Ping memiliki tugas yang begitu penting. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh terhadap pemilihan pemimpin? Dia tahu Chen Qiao bermasalah, tapi terus mendukungnya. Itu berbahaya bagi saudara-saudari. Iya. Menyadari hal ini memberiku keberanian untuk kembali mengungkit masalah Chen Qiao. Bagaimana dia bereaksi? Tanpa berkomentar, dia hanya kembali melanjutkan pekerjaannya.
Aku cukup terkejut dan mulai meragukan diriku. Apa aku bersikap tak adil terhadap Chen Qiao? Kalau tidak, kenapa Liu Ping pun tidak menanggapiku? Akankah dia berkata aku mengganggu pemilihan gereja karena aku sendiri ingin menjadi pemimpin? Di mata Liu Ping, aku sudah melakukan banyak pelanggaran. Jika terus mengungkit masalah Chen Qiao, dia mungkin akan memberhentikanku atau meyakini aku ini antikristus dan mengeluarkanku. Dan karena Liu Ping adalah pemimpin tingkat atas, dia pasti memahami lebih banyak kebenaran. Dia mendukung Chen Qiao sebagai calon pemimpin. Itu berarti dia pikir Chen Qiao baik dan bisa menangani pekerjaan. Aku harus tunduk dan mencari cara melakukan penerapan. Dan apakah Chen Xiao terpilih? Iya. Menghadapi hasilnya, aku merasa tidak nyaman. Setelah mengambil peran kepemimpinan, dia terus saja mengejar kekuasaan dan status, membentuk kelompok tertutup dan berselisih karena iri. Tak seorang pun mampu bekerja sama dan tugas mereka terpengaruh. Itu juga menunda pekerjaan gereja. Aku merasa sangat bingung. Jika aku menyingkapkan masalahnya, aku takut Liu Ping mengira aku tidak adil. Tapi jika tidak disingkapkan, hatiku resah. Aku sungguh tidak tahu harus apa. Lalu aku memohon kepada Tuhan untuk membimbingku. Kemudian aku mendapat surat dari seorang pemimpin tingkat atas, mengatakan ada yang telah melaporkan Liu Ping. Mereka berkata dia selalu mengkhotbahkan doktrin, meninggikan dirinya dan pamer, membawa mereka ke hadapan dirinya sendiri. Dan dia cenderung menegur dengan angkuh, melabeli mereka dan seenaknya menghukum, dan membuat mereka mengendur dalam tugas. Dia benar-benar sembarangan dalam menunjuk orang, mempromosikan, dan memprioritaskan orang yang dia suka, sungguh merugikan pekerjaan gereja. Dia juga bersikap curang dalam pemilihan. Ketika seorang saudari memberinya saran, dia mengecam dan memberhentikannya. Dan hendak mengeluarkannya. Dia melakukan banyak kejahatan. Iya. Iya. Berdasarkan perilakunya, dia bisa menjadi antikristus. Dan pemimpin meminta kami menuliskan perilakunya. Aku tercengang saat membacanya. Orang yang kupandang sebagai pemimpin yang baik adalah antikristus. Melihat banyak perilaku jahatnya dan mengingat kembali semua interaksi kami, itu bukan karena aku tak punya kearifan atau kesadaran, tapi aku tak berusaha menerapkan kearifanku. Pada waktu itu aku merasa sangat menyesal. Aku tidak tahu mengapa aku begitu mati rasa. Lalu aku membaca firman Tuhan sehubungan dengan perilaku Liu Ping. Akan kubacakan. Baik. Bagaimanapun antikristus berbicara, itu adalah untuk membuat orang mengagumi dan memuja mereka agar mendapat posisi tertentu di hati mereka, bahkan untuk mengambil posisi Tuhan di sana. Semua ini adalah tujuan antikristus saat mereka bersaksi tentang dirinya. Motif di balik perkataan dan khotbahnya adalah membuat orang mengagumi dan memuja mereka. Itu perilaku meninggikan dan bersaksi tentang diri sendiri agar menempati suatu posisi di hati orang lain. Meskipun cara orang-orang ini berbicara tidak sepenuhnya sama, dalam taraf berbeda, mereka bersaksi tentang diri mereka sendiri dan membuat orang memuja mereka. Dan dalam taraf berbeda, perilaku seperti itu ada di hampir semua pemimpin dan pekerja. Jika pengendalian diri mereka hilang atau mereka sulit dikendalikan, dan mereka punya niat dan tujuan yang kuat, membuat orang memperlakukan mereka seolah mereka Tuhan, lalu mereka dapat mencapai tujuan untuk mengendalikan dan membatasi orang, hingga membuat orang tunduk dan memuja mereka. Natur semua ini adalah bersaksi tentang diri mereka dan semua ini bagian dari natur antikristus. Cara apa yang biasanya orang gunakan untuk meninggikan dan bersaksi tentang dirinya? Mereka membicarakan tentang modal.
Apa sajakah yang termasuk membicarakan tentang modal? Membicarakan berapa lama mereka percaya, penderitaan mereka, harga yang dibayar, pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana perjalanan mereka, berapa orang yang mereka dapatkan melalui penginjilan, penghinaan yang mereka tanggung. Ada juga yang membicarakan berapa kali mereka dipenjara, tanpa pernah mengkhianati gereja atau saudara-saudari, tetap berdiri teguh dalam kesaksian mereka. Semua ini adalah membicarakan tentang modal. Dengan kedok melayani sebagai pemimpin, mereka menjalankan urusan pribadi, memperkuat kedudukan mereka, menciptakan kesan yang baik di hati orang-orang. Dan mereka menggunakan berbagai metode dan tipu daya untuk memenangkan hati orang. Bahkan sampai menyerang dan mengucilkan orang yang punya pendapat berbeda, khususnya orang yang mengejar kebenaran dan berpegang teguh pada prinsip. Terhadap orang yang bodoh dan bingung dalam imannya, dan mereka yang belum lama percaya atau yang tingkat pertumbuhannya sedikit, metode apa yang mereka gunakan? Mereka menipu, membujuk, dan bahkan mengancam orang. Menggunakan taktik ini untuk mencapai tujuannya, yakni memperkuat kedudukan mereka. Semua ini adalah taktik anti-Kristus. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku esensi dari hal-hal yang Liu Ping lakukan. Sejak pertama kali bertemu dengannya, dia tidak pernah meninggikan atau bersaksi tentang Tuhan, atau membicarakan kerusakan atau kekurangannya. Dia hanya selalu pamer, membicarakan cara dia mengenali dan menyingkapkan antikristus, agar dia dianggap memahami kebenaran dan menjunjung pekerjaan gereja. Dan selalu berbicara tentang bagaimana dia mengelola banyak pekerjaan gereja dan pemimpin menghargainya, agar dia dianggap mampu melakukan pekerjaan nyata dan berkenan di hati Tuhan. Dia meninggikan dirinya sendiri seperti itu, membangun citra positif dirinya. Itu untuk mendapatkan kekaguman agar dia bisa mengendalikan orang lain. Saat saudara Wang diberhentikan tanpa persetujuannya, bukannya melihat apakah itu sesuai dengan prinsip, dia sewenang-wenang mengecamnya. Saat aku menanyakan masalah pemimpin, dia tidak bersekutu atau membantuku memperoleh kearifan, tapi dengan seenaknya menghukumku. Dia mengecam siapapun yang menasihatinya tanpa memedulikan orang lain. Dia memperlakukan saudara-saudari seperti musuh, menegur mereka sesukanya, menghukum dan memberhentikan sembarangan untuk membangun otoritasnya sendiri agar orang selalu takut menentangnya. Dia bertekad untuk mengendalikan semua orang. Dia selalu memerintah daripada berbicara kepada orang lain secara setara, seolah dia tak dirusak iblis dan dirinya berbeda. Dia gunakan firman Tuhan untuk menegur dan menghukum orang lain. Bertindak seolah dia telah ditahirkan dan tuan atas kebenaran. Esensi antikristusnya telah tersingkap sepenuhnya. Iya. Mengingat kembali masalah Chen Qiao terpilih, gereja telah bersekutu tentang standar bagi pemimpin. Dia harus mengejar kebenaran dan punya kemanusiaan baik. Setelah lama bekerja, Liu Ping mengetahui ini. Tapi dia bersikeras memilih calon yang tidak sesuai, menempatkan antikristus ke dalam posisi penting. Dia abaikan prinsip kebenaran dan pengaturan kerja gereja. Dia keras kepala dan congkak, juga berani menentang Tuhan. Dia antek iblis yang datang untuk merusak pekerjaan gereja. Iya. Dia takkan berhenti sampai hal itu dilakukan. Betapa kejam dan jahatnya antikristus. Iya, benar. Iya. Namun, aku buta dan bodoh. Kuperlakukan antikristus seperti orang yang punya kenyataan kebenaran. Mengira dia memahami kebenaran, punya kearifan dan pengalaman. Jadi aku tidak melihat apakah dia mengikuti prinsip atau berpikir motif apa yang dia sembunyikan. Pikiranku tidak jernih. Iya, antikristus selalu punya motif keji dan rencana jahat. Jika kita tidak memahami kebenaran, kita tidak bisa melihat esensi perilaku mereka dan mudah tertipu. Iya. Aku ingat pemimpin berkata, saudara-saudari melaporkan Liu Ping karena rasa keadilan. Aku sedih melihat hal itu. Kutemui antikristus itu.
Mengapa orang punya kearifan dan melaporkannya berdasarkan prinsip? Dan meskipun dia tidak mengikuti prinsip kebenaran, mengapa aku mengikuti dia secara membabi buta? Makin kupikirkan, makin aku kesal. Jadi aku datang ke hadapan Tuhan untuk merenungkan diri. Lalu, ku baca satu bagian firman Tuhan. Ada beberapa orang yang sering tertipu oleh mereka yang secara lahiriah tampak rohani, mulia, luhur, dan hebat. Adapun mereka yang fasih mengatakan doktrin yang perkataan dan perbuatannya tampak mengagumkan, orang yang terperdaya tak pernah melihat esensi dari tindakan mereka, prinsip perbuatan mereka, atau apa tujuan mereka. Mereka tak pernah melihat apa orang-orang ini tunduk kepada Tuhan, atau apa mereka sungguh takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mereka tidak pernah mencerna esensi kemanusiaan orang-orang ini. Sebaliknya, mulai dari langkah pertama mengenal mereka, mereka sedikit demi sedikit mulai mengagumi dan menghormati orang-orang ini. Dan pada akhirnya orang-orang ini menjadi idola mereka. Hanya ada satu penyebab yang membuat orang punya tindakan dan sudut pandang sebodoh itu atau pendapat sepihak dan pengamalan seperti itu. Akan kuberitahukan kepadamu, meskipun orang mungkin mengikuti Tuhan, berdoa, dan membaca firman-Nya setiap hari, mereka sebenarnya tidak memahami kehendak-Nya. Disinilah letak akar masalahnya. Jika seseorang memahami hati Tuhan dan mengetahui apa yang disukainya, apa yang dibencinya, apa yang diinginkannya, apa yang ditolaknya, orang macam apa yang disukainya, orang macam apa yang tidak disukainya, standar seperti apa yang digunakannya saat menyampaikan tuntutan, dan seperti apa pendekatannya untuk menyempurnakan mereka. Mungkinkah orang tersebut tetap punya pendapat pribadi? Bisakah orang seperti ini pergi dan memuja orang lain? Mungkinkah manusia biasa menjadi idola mereka? Mereka yang mengetahui kehendak Tuhan punya sudut pandang yang sedikit lebih rasional. Mereka tidak akan sembarangan mengidolakan manusia yang rusak. Mereka juga selagi berada di jalan menerapkan kebenaran, menganggap bahwa mengikuti beberapa aturan atau prinsip sederhana secara membabi buta tidaklah sama dengan menerapkan kebenaran. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku sadar telah membabi buta memuja dan menghormati Liu Ping karena tidak berfokus mencari kebenaran dan tidak memahami Tuhan. Aku tidak tahu orang seperti apa yang dia suka dan yang dia benci, atau standarnya untuk menilai orang. Aku memandang orang berdasarkan gagasanku, hanya berfokus pada bakat lahiriah dan kefasihannya. Iya. Saat pertama kali bertemu Liu Ping, kulihat betapa cepatnya dia memberhentikan dan mengeluarkan antikristus, dan segera memiliki citra yang tinggi tentang dirinya. Dalam pertemuan, dia mengatakan cara dia menyingkapkan dan menganalisis antikristus, memajukan pekerjaan gereja, pekerjaan penting yang dia kelola, dan pemimpin tingkat atas menghargainya. Aku jadi makin memuja dia, mengira dia punya kenyataan kebenaran. Aku merasa terhormat bisa berkumpul dengan pemimpin seperti dia. Jadi, meskipun dia secara membabi buta mengkritik dan melabeliku saat dia bertanya tentang pekerjaanku, aku tak punya kearifan, hanya menerima dan tunduk. Bahkan saat menjadi negatif setelah ditangani dan ingin mengundurkan diri, aku terus merenungkan diriku. Aku punya bimbingan firman Tuhan, dan aku tahu apa yang dia lakukan tidak benar, tapi tak berusaha untuk memahami apa esensi tindakannya. Setelah beberapa minggu, aku beralih dari mengagumi menjadi memujanya, dan tempat Tuhan di hatiku hilang. Aku bukan orang percaya, tapi mengikuti memuja seorang manusia. Iya, itu serius. Iya, itu Iya. benar. Melalui perenungan, aku sadar punya perspektif yang salah. Berpikir karena Liu Ping adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas gereja-gereja dan cakap dengan persekutuan, dia pasti punya kenyataan kebenaran. Kupikir dia selalu benar, dan aku tak menerapkan kearifan apapun. Lalu kubaca bagian firman Tuhan yang membantuku memahami apakah seseorang memiliki kenyataan atau tidak. Menjunjung tinggi firman Tuhan dan menjelaskannya dengan berani bukan berarti engkau memiliki kenyataan.
segala hal tak sesederhana itu. Kepemilikan kenyataan bukanlah berdasarkan yang kau katakan, melainkan apa yang kau hidupi. Hanya saat firman Tuhan menjadi hidupmu dan ungkapan alamimu, barulah kau dikatakan punya kenyataan, punya pemahaman yang benar, dan pertumbuhan yang nyata. Engkau harus mampu menanggung pemeriksaan jangka panjang dan hidup dalam keserupaan yang Tuhan kehendaki. Itu bukan hanya tentang bersikap, melainkan harus ada secara alami dalam dirimu, maka engkau akan punya kenyataan dan telah mendapatkan hidup. Amin. 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 Ada bagian lain? Sini, akan kubacakan. Tentu. Bagaimana cara mengetahui seseorang punya kenyataan kebenaran? Itu bisa dilihat dari apa yang mereka katakan. Orang yang hanya mengatakan doktrin tak punya kenyataan kebenaran dan tak akan menerapkan kebenaran. Jadi, perkataan mereka kosong dan tidak nyata. Perkataan seseorang yang mengandung kenyataan kebenaran dapat memecahkan masalah orang. Mereka bisa melihat esensi masalah. Dengan beberapa kata sederhana, masalah yang mengganggumu selama bertahun-tahun dapat diselesaikan. Engkau akan memahami kebenaran dan kehendak Tuhan. Engkau tidak akan lagi kesulitan. Engkau tak akan lagi merasa terkekang, tapi akan mendapatkan kebebasan dan kelepasan. Apakah yang orang semacam itu katakan merupakan kenyataan kebenaran? Jika engkau tidak pahami masalahmu apapun yang mereka katakan, dan tak ada perkataan mereka yang menyelesaikan sumber penyebab masalahmu, maka yang mereka katakan adalah doktrin. Dapatkah doktrin membantu dan menyediakan kebutuhan orang? Perkataan doktrin tidak dapat menyediakan kebutuhan orang ataupun memecahkan masalah. Semakin banyak doktrin diucapkan, semakin mengganggu pendengarnya. Cara bicara orang yang memahami kebenaran berbeda. Dengan beberapa kata, mereka mengatakan akar masalahnya. Bahkan satu kalimat dapat membangunkan orang dan menemukan masalah utamanya. Inilah menggunakan kata-kata dengan kenyataan untuk mengatasi kesulitan dan menunjukkan jalan penerapannya. Amin. 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 Firman Tuhan jelas. Apa seseorang punya kenyataan atau tidak, bukan masalah kefasihan atau sepenting apa pekerjaan yang dilakukannya. Tapi tentang apakah mereka menerapkan kebenaran, berperilaku berdasarkan prinsip, menjunjung tinggi pekerjaan gereja, apa mereka taat dalam tugas. Itulah yang diperlukan untuk punya kenyataan kebenaran. Iya, itu benar. Ada orang yang punya kualitas dan pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak pernah menerapkannya. Jadi apapun yang dikatakannya bersifat dogmatis. Perkataan mereka tidak mengandung kenyataan kebenaran dan tak mampu menyelesaikan masalah. Mereka tidak berprinsip dalam tugas, tapi hanya mengikuti kehendak mereka. Yang mereka lakukan adalah melindungi reputasi dan status mereka, bukan kepentingan gereja. Mereka tak punya kenyataan kebenaran. Iya. Dan Liu Ping telah melakukan banyak pekerjaan, tapi tak pernah meninggikan atau bersaksi tentang Tuhan. Dan tidak menyampaikan firman Tuhan untuk membantu orang lain. Dia terus mengkhotbahkan doktrin, pamer agar orang selalu mengaguminya. Dalam menyelesaikan masalah, dia tidak menyampaikan prinsip kebenaran atau jalan penerapan yang nyata. Tapi hanya memanfaatkan masalah untuk disalahkan dan menghukum orang lain. Saat kami tidak segera melapor kepadanya sebelum memberhentikan Saudari Wang, dia menuduh kami bertindak semaunya. Saat tidak yakin tentang suatu masalah dan bertanya kepadanya, dia mengkritikku, menyembunyikan pemimpin palsu, menjadi penghalang dalam pekerjaan pembersihan gereja. Dia bahkan menuduhku sebagai antikristus. Setelah itu, aku tak punya pemahaman nyata tentang apa yang telah kulakukan. Apa aku melakukan kejahatan atau menyingkapkan kerusakan? Atau melakukan kesalahan dalam tugasku? Selain tak memahami kebenaran, aku juga sungguh takut. Makin berprasangka terhadap Tuhan. Iya. Aku sadar dia tidak memahami kebenaran dan tidak mampu menyelesaikan masalah nyata. Dia juga pada dasarnya sangat congkak. Seperti memilih seorang pemimpin, dia tak mencari kebenaran, tapi melanggar prinsip dan bertindak sesuka hati. Dia tidak menghormati Tuhan.
dan dia mengabaikan prinsip. Dia menentang Tuhan dan mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Dia tak punya kenyataan kebenaran. Tapi aku terus saja memujanya. Ini sangat bodoh. Lalu aku membaca beberapa firman Tuhan. Mari kita saksikan videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika seseorang dipilih untuk menjadi pemimpin oleh saudara-saudari, atau dipromosikan oleh rumah Tuhan untuk melakukan pekerjaan tertentu, atau melaksanakan tugas tertentu, ini bukan berarti bahwa mereka memiliki status atau identitas khusus, atau bahwa kebenaran yang mereka pahami lebih dalam dan lebih banyak daripada kebenaran yang dipahami orang lain. Terlebih lagi, bukan berarti bahwa orang ini mampu tunduk kepada Tuhan dan tidak akan mengkhianatinya. Itu juga bukan berarti bahwa mereka mengenal Tuhan dan merupakan orang yang takut akan Tuhan. Sebenarnya, mereka belum mencapai semua ini. Promosi dan pembinaan hanya merupakan promosi dan pembinaan dalam arti yang paling sederhana. Promosi dan pembinaan mereka hanya berarti mereka telah dipromosikan dan menunggu pembinaan. Dan hasil akhir dari pembinaan ini tergantung pada jalan mana yang ditempuh orang tersebut dan apa yang mereka kejar. Jadi, ketika seseorang di gereja dipromosikan dan dibina untuk menjadi pemimpin, mereka hanya dipromosikan dan dibina dalam arti yang sederhana. Itu bukan berarti bahwa mereka telah menjadi pemimpin yang memenuhi syarat atau cakap, bukan berarti bahwa mereka sudah mampu melakukan pekerjaan seorang pemimpin dan dapat melakukan pekerjaan nyata. Itu tidak benar. Ketika seseorang dipromosikan dan dibina menjadi seorang pemimpin, setidaknya yang harus mereka miliki adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak lihat dengan jelas. Beberapa orang, dengan mengandalkan imajinasi mereka, menghormati orang-orang yang dipromosikan dan dibina itu, tetapi ini adalah kesalahan. Seberapapun lamanya mereka sudah percaya kepada Tuhan, apakah mereka yang dipromosikan benar-benar memiliki kebenaran kenyataan? Belum tentu. Mampukah mereka melaksanakan pengaturan kerja rumah Tuhan? Belum tentu. Apakah mereka memiliki rasa tanggung jawab? Apakah mereka memiliki komitmen? Apakah mereka mampu tunduk kepada Tuhan? Ketika mereka menghadapi suatu masalah, apakah mereka mampu mencari kebenaran? Semua ini tidak diketahui. Apakah orang-orang ini memiliki hati yang takut akan Tuhan? Dan seberapa besar takut akan Tuhan yang mereka miliki? Apakah mereka cenderung mengikuti keinginan mereka sendiri ketika mereka melakukan segala sesuatu? Apakah mereka mampu mencari Tuhan? Selama mereka melakukan pekerjaan pemimpin, apakah mereka sering dan secara teratur datang ke hadapan Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan? Mampukah mereka membimbing orang untuk masuk ke dalam kebenaran kenyataan? Mereka tentu saja tidak mampu dengan segera melakukan hal-hal semacam itu. Mereka belum menerima pelatihan dan memiliki terlalu sedikit pengalaman, sehingga mereka tak mampu melakukan hal-hal ini. Inilah sebabnya mengapa mempromosikan dan membina orang bukan berarti mereka telah memahami kebenaran, juga tidak bisa dikatakan bahwa mereka sudah mampu melakukan tugas mereka dengan memuaskan. Orang tidak boleh memiliki harapan yang tinggi atau tuntutan yang tidak realistis terhadap orang yang dipromosikan dan dibina tersebut.
Itu tidak masuk akal dan tidak adil bagi mereka. Engkau semua dapat memantau pekerjaan mereka, dan jika engkau menemukan masalah atau hal-hal yang melanggar prinsip dalam proses pekerjaan mereka, engkau dapat mengangkat masalah itu dan mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang tidak boleh kau lakukan adalah mengkritik, menghukum, menyerang, atau mengucilkan mereka karena mereka sedang berada dalam masa pembinaan dan tidak boleh dipandang sebagai orang yang telah disempurnakan, apalagi sebagai orang yang sempurna atau sebagai orang yang memiliki kenyataan kebenaran. Apa maksudku mengatakan hal ini? Untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka harus memperlakukan promosi dan pembinaan rumah Tuhan terhadap berbagai jenis orang dengan benar dan tidak boleh bersikap keras dalam tuntutan mereka terhadap orang-orang ini. Tentu saja, orang juga harus bersikap realistis dalam memberikan pendapat mereka tentang orang-orang tersebut. Adalah bodoh untuk terlalu menghargai atau menghormati mereka, juga tidaklah manusiawi atau realistis untuk terlalu keras dalam tuntutanmu terhadap mereka. Amin. Dari firman Tuhan, aku memahami. Terpilih sebagai pemimpin bukan berarti punya kenyataan atau mampu melakukan pekerjaan nyata. Bukan berarti layak dan berkualitas. Mereka sama dengan siapapun, punya watak yang rusak. Dan mereka pun akan melanggar prinsip kebenaran. Mereka membutuhkan penghakiman, hajaran, dan pemangkasan Tuhan, dan pengawasan dari orang lain. Iya. Dipromosikan atau dibina gereja adalah kesempatan berlatih. Tapi apakah orang dapat memperoleh kebenaran tergantung pada jalan yang mereka tempuh. Iya. Iya, Benar. itu benar sekali. Beberapa orang punya kualitas mengejar kebenaran dan mampu menanggung pekerjaan di gereja. Jadi mereka dipromosikan, itu berarti mereka mendapat kesempatan berlatih dan dibina. Setelah jangka waktu tertentu, jika mereka tetap tidak berada di jalan yang benar, mengganggu pekerjaan gereja, rumah Tuhan akan memberhentikan mereka. Iya. Sama seperti Liu Ping, setelah dipromosikan dan diberi kesempatan dibina, dia tidak mengejar kebenaran atau menempuh jalan yang benar. Meskipun dia pemimpin, semua yang dia lakukan mengganggu pekerjaan gereja dan akhirnya disingkirkan. Namun, aku mengikuti gagasanku karena dia adalah pemimpin. Dia pasti memiliki kenyataan kebenaran lebih baik daripadaku. Jadi aku tidak menerapkan kearifan padanya, tetapi hanya memujanya. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa kita tidak boleh secara membabi buta menghormati pemimpin atau punya tuntutan yang terlalu ketat, tapi perlakukanlah dengan benar. Dan belajar menerapkan kearifan dan pengawasan, juga bersikap suportif dan kooperatif. Jika yang mereka katakan sesuai dengan kebenaran, menjunjung pekerjaan gereja, kita harus menaatinya. Jika mereka melakukan kejahatan dan mengganggu pekerjaan gereja, kita harus menyingkapkan, melaporkan, dan memberhentikan mereka. Iya. Iya. Kulihat kritikan Liu Ping yang seenaknya, yang tidak mencerminkan kenyataan kebenaran, tapi aku terus merenungkan diriku, betapa bodohnya. Tuhan mengatur situasi seperti itu agar aku mendapatkan kearifan. Tapi aku tak berfokus mencari kebenaran atau memetik pelajaran. Aku tertipu oleh antikristus. Aku layak menerimanya. Ini membuatku menyesal dan merasa bersalah. Dan merasa sangat berutang kepada Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, aku sangat pengecut. Saat ditindas dan disesatkan oleh antikristus, aku secara membabi buta mengikutinya, yang mengganggu pekerjaan gereja. Tuhan, aku mau bertobat dan berhenti melindungi diriku sendiri. Mau kusingkapkan dan laporkan perbuatan jahat Liu Ping. Syukur Syukur kepada Tuhan. kepada Tuhan. Lalu aku menyingkapkan kejahatan Liu Ping.
aku mendapat jawaban pemimpin bahwa Liu Ping melakukan kejahatan dan tak mau bertobat dan menjadi antikristus dan dikeluarkan dari gereja. Itu keadilan Tuhan. Iya. Selain itu, aku juga teringat Chen Jiao selalu terlibat perselisihan dan persaingan serta merendahkan orang lain. Dia tak mau bertobat. Sungguh pemimpin palsu. Aku dan rekan sekerja menulis laporan tentang dia. Dan pemimpin menyuruh kami memberhentikannya. Syukur kepada Tuhan. Melalui laporan saudara-saudari lainnya, kulihat Chen Jiao melakukan banyak kejahatan demi melindungi statusnya. Dia dikeluarkan karena menjadi antikristus. Pengalaman ini memperlihatkan betapa pentingnya mencari kebenaran dan memandang orang melalui firman Tuhan. Iya. Mengikuti gagasan saat berinteraksi dengan pemimpin hanya melihat kualitas, bakat, dan status mereka, terus memuja dan mengikuti mereka, itu menentang dan mengkhianati Tuhan. Iya. Dalam kasus yang serius, kau bisa melakukan kejahatan bersama mereka, dan kesempatanmu diselamatkan hilang. Belajar membedakan berbagai orang dan peristiwa, dan melihat motif di balik apa yang pemimpin palsu dan antikristus lakukan, hanya itu cara agar tidak dikekang dan disesatkan. Hanya itu cara untuk berdiri teguh. Iya, setuju.